Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bahagia karena belas kasih-Mu. Jagalah kami agar kami tidak melanggar perjanjian-Mu dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hari ini kita dengar menghadirkan sebuah perjumpaan yang mengejutkan dan menggugah. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Syro-Fenisia, seorang asing, bukan orang Yahudi. Ia datang dengan satu kerinduan besar, kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Bila mana kita mendengar sabda Tuhan tadi secara pintas, maka kita mungkin akan berpikir, Yesus seakan-akan menolak permintaannya. Kata-katanya terdengar keras, namun justru di dalam dialog yang menegangkan itu, iman yang sejati disingkapkan. Sabda Tuhan ini mengajak kita merenungkan makna iman yang rendah hati, gigih, dan penuh kepercayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perempuan Syro-Fenisia ini datang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia sadar posisinya sebagai orang asing.
namun ia percaya bahwa belas kasih Yesus melampaui batas-batas suku, status, dan agama. Dalam hidup kita seringkali datang kepada Tuhan dengan tuntutan dan kekecewaan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita datang dengan hati yang rendah, membawa orang-orang yang kita kasihi dan percaya bahwa Tuhan peduli pada setiap penderitaan manusia. Ketika Yesus berkata bahwa roti tidak patut diberikan kepada anjing, perempuan itu tidak pergi dengan marah. Ia tidak tersinggung, tidak mundur. Ia menjawab dengan iman yang luar biasa. Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah iman yang gigih, iman yang tidak menyerah meskipun diuji. Dalam hidup kita, mungkin doa-doa kita belum dijawab, atau kita merasa Tuhan diam. Maka sabda Tuhan hari ini meneguhkan bahwa ketekunan dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus akhirnya bersabda, "Karena kata-katamu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Iman perempuan itu membuka pintu rahmat, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anaknya. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang dapat membawa keselamatan bagi orang lain. Dalam konteks hidup kita di zaman sekarang, iman orang tua, doa komunitas, dan kesetiaan dalam penderitaan sering menjadi jalan rahmat bagi mereka yang kita doakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan bahwa iman sejati adalah iman yang rendah hati, tekun dan penuh percaya pada belas kasih Allah. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati terbuka dan penuh harap. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita mau belajar dari perempuan Syro-Fenisia ini untuk tidak mudah menyerah dalam doa dan untuk terus percaya bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar daripada segala batas dan hambatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasih dan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang berharap kepada-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang rendah hati dan tekun, iman yang tidak mudah menyerah, meskipun doa-doa kami diuji oleh keheningan dan penantian. Kami memberkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, bagi orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, bagi mereka yang merasa tersingkir dan tidak diperhitungkan, serta bagi semua orang yang sedang berjuang dalam iman. Teguhkanlah kepercayaan kami bahwa kasih-Mu selalu bekerja dan rahmat-Mu lalu cukup bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.